bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Yesus. Saudara, berbicara tentang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apakah arti segala sesuatu di sini? Mungkin ketika kita sedih, ketika kita sakit, ketika kita kecewa, ketika kita mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Yang pasti firman Tuhan katakan, apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu adalah seizin dan rencana dari Tuhan. Saya kasih contoh. Yusuf. Saudara pernah mendengar cerita Yusuf? Coba angkat tangan siapa yang pernah mendengar cerita Yusuf. Cuma Andre. Yang lain-lain tidak tahu soal cerita Yusuf. Haleluya. Saudara, proses apakah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Yusuf? Firman Tuhan katakan begini. Coba buka dulu Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua. Boleh Ibu Yunita bacakan kuat-kuat ya. Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Ya, saudara lihat baik-baik, dia katakan begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, apa yang membuat Tuhan itu menyertai Yusuf? Bahkan firman Tuhan katakan, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu dibuat Tuhan berhasil. Mau dia bekerja sebagai petani, pasti sukses. Mau dia bekerja sebagai peternak, pasti sukses. Mau dia bekerja sebagai pedagang, pasti sukses. Mau dia jadi pembantu sekalipun, pasti sukses. Karena Alkitab katakan saudara, karena Tuhan itu menyertai Yusuf, sehingga apapun, saudara ini dikatakan apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu dibuat Tuhan berhasil. Saudara, proses apakah yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup Yusuf? Karena kakak-kakaknya melihat ayahnya itu cuma sayang sama Yusuf, sehingga ayahnya membelikan dia jubah yang sangat indah. Iri hatilah kakak-kakaknya. Akhirnya mereka berusaha bagaimana caranya supaya bisa mencelakakan Yusuf. Ketika ayahnya menyuruh Yusuf pergi membawa makanan untuk kakak-kakaknya, akhirnya disitulah proses Yusuf mulai terjadi. Saya persingkat aja saudara. Yusuf dibuang kakak-kakaknya ke sumur. Mereka tidak puas, mereka ambil Yusuf, mereka jual ke orang Ismail. Bukan berhenti sampai di situ, akhirnya orang Ismail bawa Yusuf ke Mesir, dijadikan sebagai seorang budak. Saudara, sekarang saya tanya, apa beda budak dengan pembantu? Siapa tahu? Apa beda budak dengan pembantu? Mungkin kalau saya saudara, pembantu itu masih lebih terhormat. Ya, kenapa? Karena pembantu itu bekerja dikasih gaji. Tapi kalau budak bekerja tidak dikasih upah. Karena mereka sudah dibeli, karena mereka dijual dan dibeli oleh Tuhan. Ya Bu ya. Saudara, ketika Yusuf dibawa ke Mesir, dijadikan sebagai seorang budak.
Mungkin kalau ada ternak, dia kasih makan ternak. Kalau ada mungkin piring-piring yang kotor, dia kasih makan. Karena Alkitab katakan, semua pekerjaan yang ada di dalam rumah itu berada di dalam pengawasan dan kekuasaan Yusuf. Karena Potifar melihat Yusuf ini orang yang sangat rajin. Akhirnya tertariklah Potifar terhadap Yusuf. Karena kasih karunia Tuhan itu menyertai Yusuf. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Boleh Bu bacakan buat Tuhan. Kejadian tadi 39 ayat yang ke-11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Terus. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Dan Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Terus. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang tidak mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, lalu aku berteriak-teriak dengan suara keras. Terus. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, tinggalkannya bajunya padaku, lalu dia lari keluar. Ya, sampai di sana. Saudara, perhatikan baik-baik ayat 11-nya. Dia katakan begini. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Saudara lihat, Yusuf ini seorang pembantu. Alkitab katakan, walaupun seisi rumah itu tidak ada di rumah, tetapi dia tetap melakukan pekerjaannya hari-hari. Saudara, luar biasa enggak? Biasakan kita kalau bekerja, kalau ada mandor, pura-pura. Tapi giliran mandor enggak ada, warakulah. Tapi saya percaya di sini enggak ada. Amin. Saudara Yusuf, walaupun tidak ada orang di rumah, walaupun tidak ada siapapun dalam rumah, Alkitab katakan saudara, dia tetap melakukan pekerjaannya karena dia tahu yang memberikan upah bukan bos, bukan mandor, bukan manusia, tapi yang melihat pekerjaan kita adalah yang Maha Kuasa. Amin. Itulah yang membuat Tuhan sangat mengasihi Yusuf. Artinya dia punya integritas. Haleluya. Saudara, bukan saja cuma itu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Yusuf. Akhirnya, karena si ibu Potifar lihat Yusuf ini ganteng, manis, elok, tertariklah dia mulai main mata. Cuk, oh Cuk, ya Nyonya, sini Cuk, bisa kamu pijitin Nyonya kah? Oh, tidak bisa Nyonya. Semua yang ada dalam rumah ini Tuhan sudah kasih kuasa sama saya, kecuali Nyonya. Gak apa-apa Cuk, di sini kan cuma kita berdua. Ayolah Cuk, ayo Cuk. Dia bilang, tidak Nyonya. Saudara, kalau mau pikir secara logika, kita mungkin berpikir begini, bodoh sekali Yusuf. Coba dia ikutin kemauan Nyonya. Satu, dia bisa mendapatkan kepuasan secara biologis, ya kan? Kedua, mungkin saja Yusuf bisa diangkat menjadi pegawai, karena Potifar kan kedudukannya kepala kepegawaian waktu itu. Bisa saja istri Potifar mempromosikan Yusuf.
Tapi Yusuf tahu, ingat, walaupun manusia tidak melihat perbuatan dosa kita, tetapi ada mata Tuhan yang melihat setiap perbuatan manusia di muka bumi ini. Amin. Artinya Yusuf tidak mau kompromi dengan dosa. Saudara, saya kasih tahu, firman Tuhan katakan begini. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kita perkara yang besar. Dari hal-hal kecil aja kita setia, kita mau jujur, kita mau bertanggung jawab, Tuhan pasti akan percayakan kita perkara yang besar. Tapi kalau dari hal kecil kita tidak jujur, kita tidak setia, bagaimana Tuhan akan percayakan kita hal-hal yang besar? Dari hal kecil aja kita nggak mampu. Iya kan? Saudara, saya kasih tahu. Ketika kami berkhotbah di tempat ini, saudara berpikir kami tidak diproses sama Tuhan. Kami juga diproses. Ketika mungkin saya berkhotbah begini kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara, mari kita beriman kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan katakan begini, kamu sudah beriman gak? Sekarang aku proses kamu. Tuhan izinkan saudara, penyakit itu ada dalam tubuh saya. Saya tidak perlu kasih tahu kepada jemaat. Biarkanlah itu menjadi rahasia saya dengan Tuhan. Amin. Tuhan katakan begini, sekarang kamu buktikan, beriman gak kamu? Kamu pegang gak kata-kata kamu kepada jemaat? Saya pernah saudara katakan begini sama suamiku, Pak, mulai hari Minggu, beberapa bulan ini, saya pending dulu berkhotbah, biar kamu aja. Setiap minggu ibadah-ibadah rumah tangga juga kamu aja, saya pending. Tiba-tiba apa yang Tuhan lakukan sama saya? Ya. Saya pikir saudara, ketika saya mundur dari melayani, bukan saya mundur, saya cuma sementara aja. Ya. Ternyata penyakit saya bukannya semakin hari semakin sembuh, ternyata tambah hari tambah parah. Akhirnya Tuhan tegur saya. Kamu berkhotbah beriman. Mana kata-katamu? Mana imanmu? Satu ketika saudara, saya tidur di malam hari. Tiba-tiba saya merasa mungkin Tuhan sudah mau ambil nyawa saya. Itu perasaan saya, saudara. Saya terbangun. Ketika saya terbangun, tiba-tiba saya mulai menyembah, saya cari hadirat Tuhan. Sekitar jam 2 malam, saya berdoa, saya menyembah. Ketika saya menyembah, saudara, saya mulai mencari hadirat Tuhan. Ternyata saudara, saya kasih tahu, kalau punya masalah, jangan sekali-kali cari manusia tempat kita berlindung. Amin. Jangan sekali-kali cari suami, cari istri, cari anak, cari orang-orang yang ada di sekitar kita, tempat kita mengadu, tempat kita mengeluh. Saudara pikir, ketika kita sakit, kita mengeluh kepada suami, mengeluh kepada istri, mengeluh kepada anak, mengeluh kepada tetangga, mengeluh kepada orang-orang sekitar, memangnya mereka bisa sembuhkan kita? Memangnya mereka bisa tolong kita? Belum tentu. Bisa saja kita mengeluh, bukannya bantuan yang kita terima melalui penghakiman. Betul nggak? Itu kapok. Pasti kamu sudah berdosa. Betul nggak? Lebih baik tempat yang paling aman untuk kita mengeluh. Mengeluhlah sama Tuhan. Amin. Saudara tahu, ketika saya mulai menyembah Tuhan, tiba-tiba saya putar khotbah di YouTube. Seorang hamba Tuhan, khotbahnya benar-benar sangat memberkati saya. Dia katakan begini, saudara, kesaksiannya. Ada seorang ibu, dia sudah bertahun-tahun menikah, tidak punya anak. Berdoa dengan suaminya sepakat, tiba-tiba Tuhan kabulkan, dia mengandung, melahirkan seorang anak. Setelah anaknya lahir, ternyata Tuhan tidak memberikan dia anak yang sehat, tetapi
dia punya kelainan jantung. Sudah berobat ke sana kemari, saudara. Bukannya anaknya sembuh, semakin hari tambah parah. Aduh. Dia bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba Tuhan berbicara di rohnya. Tuhan katakan begini, andalkan aku, jangan pernah andalkan obat-obatan. Tergantung iman kita. Tiba-tiba saudara, dia datangin suaminya. Dia katakan begini sama suaminya, Pak, mulai sekarang anak kita jangan lagi dikasih obat apapun. Buang semua obat. Pokoknya saya cuma percaya bahwa kuasa Yesus, kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan anak kita. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya dia dengan suaminya bertengkar. Memangnya kamu sudah punya iman? Pokoknya saya beriman aja. Terserah Tuhan aja. Tuhan mau bikin anak ini seperti apa, terserah Tuhan aja. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sudah buang tuh obat-obatan, anaknya tambah parah. Istrinya tetap percaya. Anaknya semakin dan semakin parah. Istrinya tetap percaya, saudara. Dia tetap menangis dalam hadirat Allah. Detik-detik di saat anaknya mungkin sudah mau mati, saat itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Anak itu sembuh sampai sekarang. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya kasih tahu, Tuhan katakan begini, di manakah imanmu? Kuasa Tuhan bekerja bukan ketika kita khawatir, bukan ketika kita cemas, bukan ketika kita tidak percaya, tetapi kuasa Tuhan terjadi ketika kita percaya dan tidak meragukan kuasa Yesus. Amin. Ibu ini kan dia tidak ragu. Walaupun anaknya sudah mau mati, tetap dia tidak mau pakai obat. Karena dia percaya Yesus adalah dokter di atas segala dokter yang terbaik. Amin. Akhirnya anaknya mendapatkan mujizat. Saudara, bukan saja cuma itu Tuhan proses sama ibu itu. Tiba-tiba anaknya sembuh. Ibu itu lagi yang diproses Tuhan. Ibu itu mengalami kanker usus. Pergi ronsen ke Jakarta, sudah deteksi ternyata dia mengalami kanker usus. Dia bilang, Tuhan, apa lagi ini? Ternyata kita memang tidak lepas dari proses. Karena Alkitab katakan, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu memang seizin Tuhan. Amin. Saudara, kalau ada seseorang menyakiti hati kita, jangan salahkan orang itu. Mungkin Tuhan yang pakai orang itu untuk memproses karakter kita. Amin. Jangan pernah kita banyak mengeluh. Yang pasti kita harus punya pengharapan, punya keyakinan. Di balik setiap proses ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah di balik semua itu. Amin. Saudara, apa yang terjadi dengan ibu ini? Dia sudah ronsen, dia mengalami penyakit kanker usus. Terus dia sudah tidak mau lagi mengandalkan obat. Dia cuma menyembah, dia memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara begini sama dia. Kamu mau sembuh? Kalau kamu mau sembuh, kamu punya makanan sekarang buah dan sayur. Jangan makan apapun selain buah dan sayur. Wow, langsung kuat imannya. Saudara, jadi setiap hari dia cuma konsumsi buah dan sayur. Bu, kira-kira itu ada enggak? Deteksi apa? Resep dokter. Buah dan sayur itu mampu menyembuhkan kanker. Saudara, saya kasih tahu ya. Ketika ibu itu konsumsi buah dan sayur, dia beli sayur-sayur yang segar, buah-buahan yang segar, dia blender. Dia makan setiap hari. Adam dan Hawa itu hidup cuma karena buah, ya. Tuhan bilang, aku berikan engkau buah pengetahuan yang baik di Taman Eden. Semua buah-buahan berarti kita juga bisa hidup kalau cuma makan buah. Amin. Akhirnya
akhirnya dia lakukan. Dia cuma makan buah dan sayur. Saudara, setiap hari dia makan buah dan sayur. Itu aja sambil dia berdoa. Akhirnya mujizat terjadi. Cuma karena dia taat mendengarkan suara Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk itu saudara, mari ya, pekalah kita mendengarkan suara Tuhan. Jangan pernah kita mengeluh ketika proses itu datang. Ketika mungkin kita dibentak, ketika mungkin kita mengalami tekanan. Jangan pernah kita mengeluh. Jangan pernah salahkan kalau orang menyakiti kita. Katakan aja sama Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan, biar saya mampu menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara, singkat cerita, saya lanjutkan cerita Yusuf. Ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, gara-gara dia digoda terus, gak tergoda, akhirnya istri Potifar fitnah dia. Katanya Yusuf mau godain dia. Dilaporlah ke suaminya, dimasukinlah Yusuf ke dalam penjara. Saudara, karena kasih karunia Tuhan menyertai Yusuf, Alkitab katakan, apapun yang dikerjakan Yusuf berhasil. Mau dia di penjara sekalipun, karena kepala penjara melihat Yusuf orang yang takut Tuhan, orang yang rajin, orang yang dengar-dengaran, orang yang patuh. Akhirnya Yusuf dipercayakan menjadi kepala semua penjara, semua tahanan. Saudara, singkat cerita, bermimpilah juru makan juru minum. Ternyata Tuhan memberikan Yusuf karunia mengartikan sebuah mimpi. Cuma gara-gara karunia mengartikan sebuah mimpi, tidak pernah terlintas dalam pikiran Yusuf sebagai seorang budak jongos. Mungkin itu dianggap hina, dianggap tidak berarti. Kalau dia keluar rumah, paling orang pandang begini, budak dia, itu kan jongos, betul enggak? Itu gak berarti kok. Namanya budak. Tidak pernah terlintas seorang budak Yusuf, dia bisa diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri kedua di Mesir. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebagai seorang budak, orang yang dianggap sampah, orang yang dianggap tidak ada arti, orang yang dianggap mungkin saudara jongos. Tetapi karena Yusuf melewati proses Tuhan, dia jalani dengan tabah dan tekun sampai dia diangkat menjadi Perdana Menteri kedua di Mesir. Semua karena ketaatan dan ketekunan, bahkan roh takut akan Tuhan. Amin. Milikilah takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita punya loyalitas yang tinggi dalam bekerja, bekerja itu jangan cuma karena kita dilihat oleh bos, dilihat oleh mandor baru kita jadi rajin. Jangan. Biarlah setiap pekerjaan kita, biar Tuhan yang melihat. Amin. Apapun yang diperintahkan, kecuali mungkin kita disuruh berbohong, mencuri, itu jangan. Tapi selagi itu masih dalam aturan perusahaan, bekerjalah dengan rajin. Tuhanlah yang memberikan tenaga ekstra bagi kita. Amin. Mau tidak ada mandor pun, tetap kita bekerja dengan rajin. Lakukan aja dengan sepenuh hati. Dengan kesetiaan kita lakukan di hadapan Allah. Bukan untuk dilihat oleh manusia. Bukan cari perhatian bos, tidak. Cari perhatian Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada semua orang. Amin. Saya percaya saudara, Tuhan sanggup mempromosikan anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, di KSM KTU rajin sekali beribadah. Walaupun dia sudah pindah di KKU, setiap hari Minggu dia istri anak-anak tidak pernah alpa gereja. Padahal jauh dari KKU, tapi mau setia gereja. Dia kebetulan pegang proyektor. Setia. Hujan badai pun datang di gereja. Luar biasa nih Pak KTU. Saudara, apa yang terjadi? Setelah dia dimutasi, sebelum mutasi, mereka rapat ke Palangka atau Kapuas. Dia terpilih menjadi KTU terbaik sekaltang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itulah Bapak
6 hari lamanya engkau bekerja. 1 hari itu Tuhan punya. Jangan kita takut. Tuhan sudah kasih kita 6 hari di luar sana. Tuhan katakan kepada bangsa Israel, silahkan hari ke-6, hari Sabtu, kalian pungut 2 kali lipat, silahkan. Tapi jangan curi-curi juga Tuhan punya di hari Minggu. Amin. Saya sudah pernah saksikan Eric Liddell, pelari maraton terkenal di seluruh dunia. Satu ketika ada pertandingan Olimpiade diadakan di hari Minggu. Dia bilang begini, kalau pertandingan diadakan di hari Minggu, no, saya tolak. Marah pelatihnya. Semua penggemar-penggemarnya marah karena dia tidak mau bertanding. Dia mengundurkan diri kalau pertandingan itu diadakan di hari Minggu. Dia bilang, saya lebih takut Tuhan. Meskipun saya tidak mendapatkan medali emas, tidak apa-apa. Yang penting medali Yesus yang saya dapatkan. Hati Yesus yang saya dapatkan. Amin. Saudara, apakah Tuhan mempermalukan dia? Tidak. Ternyata pelatihnya dijamah Tuhan, bukannya membenci dia, malah memuji dia. Tetap dia ikut bertanding. Dan sekarang apa yang terjadi? Dia tetap menang juara 1 Olimpiade seluruh dunia. Itulah Eric Liddell. Amin. Karena Alkitab katakan, tapi lihat ayatnya Pak, Samuel tidak salah. Kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan juga akan menghormati kepada kita. Tapi kalau kita tidak hormat terhadap Tuhan, Tuhan juga tidak akan pernah hormat terhadap kita. Amin. Akan ada begitu banyak masalah yang akan terjadi kalau kita tidak menghormati Tuhan. Haleluya. Walaupun mungkin kita kerja di hari Minggu, akhirnya ketika kita sakit, HK bisa 10 kali lipat hilang karena bayar rumah sakit. Betul enggak? Tapi ketika kita menghormati hari Tuhan, bukan berarti saudara ingat, ada tanda kutip, bukan berarti kita sesetia kalau kita nggak pernah sakit. Ketika kita setia, Tuhan berjanji, oh kita selalu sehat, oh kita selalu kuat-kuat. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu lurus. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu mulus. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tidak. Tapi Tuhan berjanji Dia akan tetap menyertai orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mana? Ada ayatnya. Samuel 14:17. Ayat 17. Siapa tahu ayatnya? Tulis begini, ini ayat terakhir ya. Ketika kita menghormati Tuhan, itu ayatnya begitu. Tuhan akan menghormati kita. Sekarang saya tanya dulu, kira-kira peraturan hari Sabat berhenti itu aturan pendeta atau aturan Tuhan? Jawab. Oh, nggak ada jawab. Aturan Sabat itu aturan pendeta atau aturan Tuhan? Jangan marah sama saya, ya. Kalau saya berkhotbah begitu, jangan marah saya. Tanya aja sama Tuhan, Tuhan, masa hari Minggu kok saya nggak boleh kerja? Itu kan 1 kali 1. Ada janjian 1 kali 1, 1 kali 3. Betul enggak? Betul enggak? Itu 1 kali 1 itu ambil di hari Sabtu. Amin. Tuhan bilang pungut 2 kali lipat. Baru kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, jemaat KSM, ini kesaksian. Dia bersaksi kemarin. Mama pendeta, saya dengan suamiku sekarang komitmen hari Minggu kami nggak gereja. Kami cuma di rumah, kami doa puasa. Bukan tidak gereja, tidak kerja. Kami tidak kerja di hari Minggu. Saya dengan suamiku setiap hari Minggu kami puasa. Hari Minggu kan sore gereja. Mama pendeta tahu. Padahal kalau pikir hari Minggu itu ada iming-iming saat saya tidak mengerti 1 kali 1 atau 2 kali gimana saya tidak mengerti. Ada kata 2 kali lah, begitu 2 kali lipat lah, 1 kali 2 gitu. Ya. Nah, Mama pendeta tahu apa yang terjadi. Suamiku kalau hari Sabtu dia ambil 2 kali lipat sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun malam pulang dia kerja mati-matian. Walaupun dia tidak kerja, apa yang terjadi? Menang juara 2. Walaupun tidak ada kali-kali di hari Minggu, tapi dia karyawan pemenang juara 2 se-PT KRS. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Amin. Tiba-tiba dia dikasih hadiah
dapat dia uang 3 juta katanya. Dikasih karena dia menang. Apakah Tuhan kita gak hebat? Hebat gak Tuhan kita? Hebat gak? Padahal tidak cari harga di hari Minggu, tetapi dia pakai tubuh, jiwa, dan roh. Dia persembahkan kepada Tuhan. Karena Alkitab yang bilang, saudara, sudah dapat ayo, sudah dapat. Berapa? Tuh, saya cari ya. Ya, nanti jadi PR aja. Haleluya. Jadi seperti itu saudara. Yang pasti, hormatilah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat kata Tuhan. 6 hari lamanya engkau bekerja, khususkan 1 hari kita pakai menyembah Tuhan. Saudara sakit, datang aja di gereja pasti sembuh. Amin. Ya. Karena Alkitab katakan saudara, disampaikanlah firman-Ku, maka disembuhkanlah orang sakit itu dari penyakitnya. Mazmur berapa? Mazmur 17 atau Mazmur berapa ini? Coba. Ini bukan pendeta karang-karang. Ini Alkitab yang bilang, sakit lebih memilih cari dukun daripada cari Tuhan. Firman Tuhan itu sanggup menyembuhkan kita ketika kita sakit. Amin. Coba. Berapa? Sudah. Coba siapa sudah dapat bisa baca. Ada tulis, disampaikanlah firman-Ku, maka disembuhkanlah orang itu dari penyakitnya. Ya, ayat 20, coba. Coba ibu kita bacakan. Mazmur 107 ayat ke-20. Coba. Baca kuat-kuat. Mazmur 107. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari kematian. Ini Tuhan yang bilang, bukan pendeta. Berarti kan firman Tuhan itu punya kuasa. Amin. Disampaikanlah firman-Ku, diluputkanlah orang sakit itu dari liang kubur. Berarti mati nggak jadi mati. Amin. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada kuasa firman Tuhan. Karena tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan berkati dan sembuhkan kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.